Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Adilia dengan NIM 2523010. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Di sini mata pelajaran yang saya ambil sebagai contoh yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi sistem pencernaan manusia. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses pencernaan makanan secara sederhana, mulai dari mulut hingga anus. Alasan dari saya memilih tujuan pembelajaran tersebut yaitu, pertama, untuk membangun pemahaman siswa secara bertahap, sehingga siswa bisa mengetahui peletakan dasar pengetahuan tentang organ dan fungsi sistem pencernaan yang esensial sebelum mempelajari proses yang lebih rumit. Kemudian, tujuan ini agar bisa mendorong siswa ke tingkat pemahaman yang lebih mendalam atau menjelaskan di mana mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga mampu menganalisis alur dan peran setiap organ dalam proses pencernaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu, pertama ada penemuan terbimbing, kedua yaitu diskusi, dan yang ketiga demonstrasi. Alasan dari saya memilih metode tersebut yaitu, pertama, metode penemuan terbimbing karena bisa mendorong siswa untuk aktif mencari tahu tentang organ dan proses pencernaan. Sedangkan diskusi ini bisa memungkinkan siswa untuk bertukar informasi dan mengklarifikasikan pemahaman mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu demonstrasi atau virtual, yang mana siswa dapat memvisualisasikan atau mempraktikkan proses yang kompleks, pembelajaran berbasis masalah yang melatih siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu, pertama ada pembelajaran berbasis masalah, dan yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Alasannya, pertama, pembelajaran berbasis masalah. Mengapa saya memilih pembelajaran tersebut? Karena pembelajaran tersebut saya pilih agar bisa meningkatkan relevansi dan motivasi belajar siswa melalui masalah kontekstual seperti gangguan pencernaan, sekaligus melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif atau TPS, di mana siswa bisa meningkatkan partisipasi aktif dan memfasilitasi pembelajaran antar teman. Dan tahap ting dapat mendorong pemikiran mandiri, pair untuk berbagi dan menguji pemahaman, serta share untuk komunikasi dan penguatan pemahaman di tingkat kelas. Sehingga siswa bisa lebih aktif dan bisa lebih paham tentang pembelajaran pencernaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran.
pertama yaitu ada pendahuluan 10 menit, di mana guru menampilkan animasi pendek atau video menarik tentang perjalanan makanan di dalam tubuh manusia. Guru kemudian mengajukan pertanyaan pemicu seperti apa yang terjadi pada makanan setelah kita telan, atau bagaimanakah tubuh kita mendapatkan energi dari makanan. Yang kedua yaitu inti selama 35 menit. Dalam kegiatan inti ini, pertama ada orientasi pada masalah, di mana guru menyajikan studi kasus sederhana tentang seseorang yang mengalami gangguan pencernaan, misalnya sakit perut setelah makan. Kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan kemungkinan penyebab terjadinya sakit tersebut. Setelah orientasi, kemudian dilakukan eksplorasi atau ting, di mana guru memberikan tautan ke simulasi virtual interaktif sistem pencernaan. Di sini, siswa secara individu menjelajahi organ-organ pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus, dan mencatat fungsi-fungsi utama dari setiap organ tersebut. Selanjutnya yaitu berbagi atau pair. Di sini siswa berpasang-pasangan untuk mendiskusikan temuan mereka dari simulasi yang sebelumnya dan bisa mencoba mengurutkan jalannya makanan serta peran setiap organ dalam proses pencernaan. Selanjutnya yaitu berbagi. Masih berbagi tapi lebih naik sedikit atau share, di mana beberapa pasangan tersebut atau kelompok siswa tersebut dapat mempresentasikan urutan proses pencernaan dan fungsi organ berdasarkan pemahaman mereka. Kemudian, guru memberikan umpan balik dan melengkapi informasi yang kurang tepat menggunakan presentasi yang dilengkapi gambar dan diagram. Selanjutnya yaitu diskusi kelas, di mana guru di sini memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas kembali studi kasus di awal pembelajaran yang menghubungkan dengan pemahaman tentang sistem pencernaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu penutup selama 5 menit, di mana di sini guru memberikan rangkuman singkat tentang sistem pencernaan dan memberikan tugas kepada individu untuk membuat peta konsep sederhana tentang organ dan fungsi sistem pencernaan menggunakan aplikasi, baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan manual atau bergambar. Yang terakhir yaitu bentuk bukti atau evaluasi dari tugas yang diberikan, yaitu hasil peta konsep secara daring maupun manual atau non-daring, dan partisipasinya dalam diskusi kelas. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.